Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhat talamid al-ahibba, nahnul an bistimrari dirasati lughatil arabiyyah. Anak-anakku semuanya kelas 5, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran bahasa Arab. Arju minkum wa ada'ullaha lakum annakum fisihah wa afiyah wa salamah. Saya berharap dan berdoa kepada Allah semoga ananda semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur kalimat atau tarkib. Saya ulangi, kita akan mempelajari tarkib atau struktur kalimat. Struktur kalimat yang kita pelajari hari ini sudah pernah kalian tulis, kalian catat, dan sudah pernah kalian mencoba pahami pada daring-daring sebelumnya. Meskipun ketika itu masih belum ada video pembelajarannya. Oleh karena itu, hari ini saya buatkan video pembelajarannya supaya memudahkan untuk ananda semuanya memahami struktur kalimat. Struktur kalimat yang akan kita pelajari yaitu ismul isyarah, al, dan isim sifat. Ismul isyarah, isim isyarah, al, dan kata sifat. Sebelum kalian mau mempelajari lebih lanjut mengenai pola kalimat atau struktur kalimat ini, kalian harus memahami dulu apa itu isim isyarah, apa itu al, dan apa itu kata sifat. Jika sudah paham, mengerti, dan tahu contoh dari isim isyarah, al, dan kata sifat, maka nanti itu akan memudahkan Anda semuanya, memudahkan Anda semuanya untuk mempelajari, memahami struktur kalimat, pola kalimat, isim isyarah, al, dan kata sifat. Baik, kita bahas dulu pengertian dan contoh. Yang pertama, isim isyarah. Isim isyarah itu maknanya kata tunjuk. Kata untuk menunjukkan letak benda, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Di tingkat MI, tingkat dasar yang digunakan, yang dipelajari itu adalah isim isyarah atau kata tunjuk yang mufrad, yang tunggal. Untuk benda yang tunggal, benda yang jumlahnya satu, yaitu hadza, hadihi, dzalika, dan tilka. Hadza, hadihi, dzalika, dan tilka. Hadza dan dalika untuk mudzakkar, hadihi dan tilka untuk muannas. Hadza hadihi artinya ini, dzalika tilka artinya itu. Itu tidak perlu saya bahas terlalu panjang karena sudah pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Kemudian al. Al di sini yang dimaksud adalah kata benda yang diawali oleh al ta'rif. Jadi kata benda yang di depannya ada al. Dan yang di sini maksudnya adalah al ta'rif. Meskipun dalam bahasa Arab kata benda yang diawali oleh al itu tidak semuanya adalah ma'rifah. Tidak semua alnya itu adalah al ta'rif. Sedangkan yang kita pelajari di sini adalah yang al ta'rif. Contohnya zahrotun. Itu zahrotun tanwin, kemudian kita tambahkan, kita tambahi alif lam di depannya menjadi az-zahratu. Zahratun menjadi az-zahratu. Awas, tanwinnya hilang. Sing asalnya ton menjadi az-zahratu. Kenapa kok tanwinnya hilang? Karena di depannya ada al. Kan kitabun, kita tambahi al menjadi al-kitabu. Tidak boleh al-kitabun, begitu tidak boleh. Faslun menjadi al-faslu, dan seterusnya. Kemudian kata sifat. Kata sifat itu adalah kata yang menunjukkan makna suatu sifat dari suatu benda. Makna yang menunjukkan makna sifat dari suatu benda tertentu. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu misalkan panjang, pendek, jauh, dekat, banyak, sedikit, cantik, tampan, dan seterusnya. Itu adalah kata sifat. Dalam bahasa Arab nih contohnya di situ saya contohkan kathirun wasi'atun. Kasirun itu artinya banyak, wasi'atun itu artinya luas. Anda semuanya sudah pernah menulis contoh-contoh kata sifat pada daring-daring sebelumnya. Jadi ini harus dipahami dulu. Anda harus memahami isim isyarah, al, dan kata sifat. Setelah paham contohnya seperti ini, kemudian kita lanjutkan dengan pola kalimat. Ya,
Ini pola kalimatnya. Pola kalimat yang kita pelajari itu rumusnya adalah isim isyarah, ismul isyarah, al, dan kata sifat atau ismus sifah. Itu rumusnya. Isim isyarah, al, dan kata sifat. Nah, pola kalimat atau rumus kalimat ini ada dua. Ada yang untuk mudzakkar dan ada yang untuk muannas. Yang atas ini untuk yang mudzakkar. Hada dalika al mudzakkar, kata sifat mudzakkar. Maksudnya bagaimana? Jika nanti yang digunakan atau yang isim isyarah yang digunakan itu adalah hada dalika, maka nanti al dan kata sifatnya juga harus dalam bentuk mudzakkar. Ya, karena harus menyesuaikan. Tiga unsur ini harus sesuai. Kalau mudzakkar satu, mudzakkar semuanya. Jadi saya ulangi, kalau nanti yang di depan itu adalah hada atau dalika, kata tunjuk mudzakkar, maka nanti al dan kata sifatnya juga harus mudzakkar. Begitu sebaliknya, jika nanti isim isyarahnya menggunakan hadi dan tilka, maka nanti al dan kata sifatnya juga harus muannas karena menyesuaikan dengan hadihi dan tilka. Hadihi tilka itu kata tunjuk untuk benda muannas. Jadi menyesuaikan mudzakkar muannasnya. Ini pengertian dasar yang harus kalian pegang, harus kalian pahami supaya tidak terjadi kesalahan dalam memahami sebuah kalimat. Oke, saya kira itu. Terus kemudian kita lihat dalam contohnya. Misalkan saya punya contoh yang mudzakkar. Hadas samaku kabirun. Dalika suru tawilun. Hadas samak kabir. Hada ini kata tunjuk mudzakkar, as-samaku al kata benda. Yang mudzakkar kabirun juga kata sifat mudzakkar, sudah cocok. Mudzakkar semuanya. Ikan ini besar. Kemudian dzalika suru tawilun. Dzalika suru tawilun. Dzalika mudzakkar, as-suru mudzakkar, tawilun kata sifat juga mudzakkar. Pagar itu panjang. Ini contoh yang mudzakkar. Misalkan hada samak, hada ini saya ganti dengan hadi dan tilka, tidak benar. Kalimat itu tidak betul. Jadi kalau hadihi samaku salah. Kenapa? Karena as-samak kabirun mudzakkar, maka di sini nanti kata tunjuknya juga harus mudzakkar. Oke, contoh yang mu'anas. Contohnya hadihi zahratu jamilah tilkal hadiqah wasi'ah. Hadihi mu'anas, az-zahratu mu'anas, jamilatun juga mu'anas sesuai. Tilka al-hadiqah wasi'ah ini juga mu'anas. Hadihi az-zahrah jamilah, bunga ini indah, kebun itu luas, ya. Ini saya kira Ananda semuanya sudah bisa memahami dan bisa membedakan mana yang harus mudzakkar, mana yang harus muannas. Kemudian tambahan, ini yang tambahan yang penting juga. Setiap kata jamak dihukumi muannas meskipun tulisannya tidak ada huruf tak di akhir. Bagaimana maksudnya? Maksudnya begini. Jamak itu kata benda yang jumlahnya minimal 3 atau lebih dari 3. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan kata jamak, kata benda jamak. Jumlahnya minimal 3 atau lebih. Itu. Nah, kata benda jamak meskipun nanti di belakangnya tidak ada tak marbutohnya, maka dihukumi mu'annas. Kenapa? Karena setiap jamak itu dianggap mu'annas. Likulli jam'in mu'annas. Contohnya ini, asjarun, azharun, asmakun, thamarun. Keempatnya itu merupakan semuanya adalah kata benda jamak. Asjar itu artinya pepohonan atau pohon-pohon. Azhar itu artinya bunga-bunga atau bunga-bunga. Asmakun artinya ikan-ikan. Thamarun artinya buah-buahan. Itu semuanya jamak. Mufradnya bentuk tunggalnya asjarun itu sajarotun. Sajarotun satu pohon. Kalau asjarun pohon-pohon. Kemudian samakun satu ikan, kalau banyak ikan asmakun. Nah, ini kalian lihat semuanya belakangnya tidak ada taknya, tapi ini dianggap mu'annas. Kenapa? Karena dia adalah kata benda jamak. Bagaimana Pak untuk mengetahui itu jamak dan tidaknya? Wah, harus hafal. Ya, harus hafal sering-sering belajar, utamanya belajar bahasa Arab. Nanti kamu akan bisa memahami mana yang jamak, mana yang mufrad. Nggih. Contohnya misalkan hadil asjar murtafiatun. Duh Pak, ini kok pakai hadihi padahal al-asjaru. Iya, kenapa? Karena al-asjar ini jamak. Setiap jamak mu'anas maka menggunakan hadihi. Kemudian kata sifatnya juga mu'anas, murtafiatun.
Jadi kurang tepat kalau misalkan hada al-asjaru, kurang tepat. Yang tepat adalah hadihi atau di situ diganti tilka juga boleh. Saya kira itu untuk tambahannya. Dipelajari lagi, diulang-ulang video ini untuk memahami, untuk memudahkan pemahamannya. Jika nanti ada hal-hal yang kurang paham bisa inbox ke nomor saya menanyakan hal tersebut. Saya kira seperti itu. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukron kasiron ala timamikum. Stay at home lazim fil faith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.